Saudara-saudara harus percaya dan yakin bahwa pemerintahmu dengan segala kekuatan yang ada, kita bertekad untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Itu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan. Saudara. Mau abangku pulang, mau abangku sembuh. Kata Oma, di tiap cerita pasti ada banyak peran. Cerita ini butuh peran kamu. Hah? Bantuin aku nolongin Mary dan abang kamu. Ya, jadi kesatria baru. Mau? Iya. Di mana ya? Nurman, Mai, aku tahu Mary ada di mana. Ayo. Nurman. Kalau kamu udah tahu Mary di mana, pergi aja sendiri. Ngapain aku sama Mai ikut? Nurman, Mai, aku minta maaf. Aku belum jadi teman yang baik. Kemarin aku mikirinnya pentas terus. Aku lupa ada teman-teman yang dari dulu udah baik banget sama aku. Nurman, Mai, kita harus nolongin Mary. Tapi dari dulu kan aku nggak bisa sendirian. Aku cuma bisa kalau dibantuin Nurman sama Mai. Maaf ya, Man. Maaf ya, Mai. Jangan dorong aku ke tanah lagi ya. Nurman. Susah tapi nyucinya. Jadi sekarang kita semua temenan. Iya dong. Kayaknya aku tahu kemana Bang sama Mary dibawa. Nah, ini petanya Pak Kades. Lihat deh, kalau kita lihat titik-titiknya nih, jaraknya sebelah sini. Oh, kaki jalan layang. Ya. Abangku, kayaknya di bawah sini. Kita harus cepet ke sana. Keluarga Mary pasti di situ. Yang malam itu merusak makamnya Pak Kades. Kan dia bawa radio. Kita kalian dia dengan pentas. Kita mungkin lupa, bawahnya banyak. Gimana cara bisa cepet nyampe sana?
situasi prihatin kita, kemudian dalam situasi berduka dengan bencana, sebagai hamba Allah yang beriman, kita tentu masih sebaiknya bersyukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, kita muliakan dan selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Yang terhormat Menko Infrastruktur, Bapak AHY. Juga hadir Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Mendagri. Juga ada Bapak Menteri Luar Negeri. Hadir juga Bapak Menteri Sekretaris Negara. Juga hadir Sekretaris Kabinet siapa? Pak Teddy. Juga hadir Pak Gubernur kita. Siapa? Dan tentu para sekalian. Terima kasih Bapak Presiden berkenan hadir. Bapak Presiden, bahwa dapat kami laporkan, mohon izin Pak Gubernur, di Tapanuli Selatan Pak, dari 15 kecamatan yang terdampak bencana ada 13 kecamatan Bapak. Lalu dari korban bencana akibat banjir bandang dan longsor ada 2.461 rumah yang terdampak. Rusak ringan sedang 330 unit, selebihnya rusak berat dan kemudian harus relokasi karena tempat itu tidak lagi kemudian menurut Badan Geologi layak untuk dihuni Bapak. Dari sejumlah itu sedang berjalan sekarang pembangunan Huntap 227 unit dari Yayasan Suci Indonesia di HP Song Baru, yang itu adalah kemudian terima kasih kepada PTPN di lokasi PTPN luasnya 5 hektar Bapak Presiden. Kemudian juga beberapa lokasi yang sedang kami mintakan untuk lanjut pembangunan Huntara dan Huntap di beberapa lokasi, ada 3 lokasi karena desa-desa ini berada di dekat lokasi PTPN 4, semuanya kemudian diberikan tanah oleh PTPN 4 Bapak Presiden. Kemudian tadi juga sudah dilakukan 119 untuk rumah Huntara Bapak, hunian sementara. Dan kemudian kami bersyukur kepada BNPB kemudian telah tunggu hunian sejumlah 1.442 KK, sehingga sekarang itu 60% yang kemudian ditampung di pengungsian. Nanti ini sudah akan kembali bisa untuk nyewa di rumah-rumah yang lebih layak dengan keluarga maupun kemudian di rumah-rumah kaum kerabat dengan memberikan dana tunggu hunian 600.000 per bulan yang sudah kemudian dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan, sehingga Bapak Presiden dari belasan ribu tadinya pengungsi di Tapanuli Selatan sekarang kemudian tersisa sekitar 4.650 pengungsi lagi. Dan tentu nanti setelah Huntara yang kita kejarkan, mudah-mudahan Huntara ini bisa selesai sebelum Lebaran. Nanti Komisi Solkot, saudara-saudara kami yang terdampak kemudian sudah bisa menghuni hunian sementara sebelum Lebaran nanti Idul Fitri pada pertengahan Maret yang akan datang. Demikian Bapak Presiden, ini lokasi yang terdampak paling parah. Kami bersyukur 2 hari di sini terisolasi Bapak,
tetapi karena kemudian guyupnya kami dibantu dengan TNI Polri, semua korporasi yang ada menurunkan alat berat dari utara sini membuka lokasi longsoran-longsoran, kemudian kami datang dari selatan, lalu bertemu di tengah. Hari kedua sudah kami bisa tembus kemari dan kami laporkan hari ini tidak ada lagi di Tapanuli Selatan lokasi yang terisolir, semua sudah terbuka Bapak. Ini luar biasa kerja keras dari dukungan TNI Polri kepada kami. Dan juga terima kasih Komisi Solkot Batu Hula, saudara-saudara kami yang telah kemudian begitu terjadi bencana di 4 desa Garoga, Huta Godang, Batu Horing, kemudian Aik Ngadol, lalu di sini aman, ditampung langsung Bapak oleh saudara-saudara kami di sini, masyarakat kami yang terdampak. Ini adalah falsafah adat budaya kita Dalian Natolu. Saya kira di beberapa lokasi lain juga ada 3 tungku sajarangan misalnya di Minang. Saya kira maknanya adalah gotong royong. Inilah nilai keindonesiaan kita, saya kira yang terus kita tumbuh kembangkan baik di Tapanuli Selatan dan di seluruh Indonesia. Semua komponen negara sudah hadir Bapak. Di hari pertama Mas Teddy menelepon saya melalui Pak Gubernur. Kami kemudian waktu itu masih suasana sangat terguncang, baru terhenyak kemudian kami berkoordinasi dengan Forkopimda yang ada di Tapanuli Selatan. Jadi kami relatif cepat, hari kedua, hari ketiga kami sudah sampai di sini Bapak. Dan semua sekali lagi lokasi di Tapanuli Selatan tidak ada lagi yang terisolasi. Demikian saya kira kita laporkan. Terima kasih sekali lagi Tumaradu Komisi Solkot Par Batu Hula. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan kekerabatan kita, kegotongan royongan kita terus bisa tumbuh kembangkan. Terima kasih Bapak Presiden di dalam pergantian tahun hadir di bumi Tapanuli Selatan. Kita songsong tahun 2026 dengan tetap semangat. Inilah masyarakat kami Bapak, kami sangat guyup di sini. Demikian saya kira, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi kita beri aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Presiden dan rombongan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin barangkali Pak Gubernur menambahkan. Cukup ya, langsung. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya cintai, rakyat Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bupati Tapanuli Selatan, saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang ke sini tadi didampingi beberapa pejabat, beberapa pembantu saya, beberapa menteri Menko Infrastruktur, ya, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, ya, Saudara Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin,
kemudian Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri pun hadir. Saudara Sugiono, beliau lahir di Takengon, Aceh. Tadinya saya ingin berangkat ke Aceh, tapi karena cuaca akhirnya dialihkan. Saya akhirnya datang ke Tapanuli Selatan. Kemudian juga hadir Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi. Beliau dari Jawa Tengah, orang Ngawi ya, benar Ngawi. Hadir juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, namanya Prabowo juga, tapi bukan saudara langsung. Rupanya nama Prabowo itu banyak juga ya rupanya. Hadir juga Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indrawijaya. Kok yang teriak itu emak-emak semuanya gimana? Jadi saudara-saudara sekalian, tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan. Kita tentunya berdoa terus bahwa Yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Pembantu-pembantu saya terus-menerus kita bergantian, saya tugaskan untuk menteri-menteri semua berpencar, mengecek, melihat, memeriksa semua perkembangan di semua daerah yang berdampak. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar, sangat indah, sangat makmur, tapi memang kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat. Tidak boleh kita rusak alam, tapi kita waspada karena memang alam itu sering memberi tantangan dan cobaan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara harus percaya dan yakin bahwa pemerintahmu dengan segala kekuatan yang ada, kita bertekad untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Itu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Itu tugas kami. Kami dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat.
Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur dalam 1 bulan ini, walaupun masih banyak tantangan, tapi cukup banyak kemajuan dan keberhasilan kita. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa, sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Kemudian saya juga dapat laporan, saya tadi periksa jembatan yang baru dibangun, juga dibangun dalam waktu yang cukup singkat. Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Ini berhasil dilaksanakan berapa hari? 10 hari bisa dilaksanakan. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras semua lembaga, ya, TNI, Polri, masyarakat, PU, BNPB, hampir semua lembaga KL hadir di sini yang saya lihat, ya. Saya lihat tadi satuan kepolisian juga bekerja baik di sini, ya. Di tengah kesulitan mereka juga bantu menemukan para korban. Saya ikut turut bela sungkawa kepada mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Saya tanya berapa lama kau di sini? Ada yang sudah 20 hari, ada yang sudah 2 minggu, ada yang sudah berminggu-minggu di sini. Terima kasih sekali lagi. Kita hadapi masa depan, kita hadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat dan optimisme. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat, dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya. Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya. Kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Dan ini 5 menit lagi ya. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa
semua program kita, semua strategi kita adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah, ya. Kita ingin semua anak-anak kita bisa dapat makan bergizi. Saya minta maaf kalau belum semuanya. Saya minta maaf kalau belum semuanya. Kita akan bekerja lebih cepat lagi. Ya. Anak-anak sudah dapat makan semua, makan bergizi tiap hari sudah belum? Yang sudah angkat tangan. Hah? Oh, baru selesai dapurnya. Sudah selesai dapurnya. Oke. Berarti sebentar lagi ya. Ya. Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar, nanti bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia yang hebat. Siapa lagi yang mau? Gimana? Hah? Pak tadi. Tapi dia malu bicara gitu. Oke, kita 3 menit lagi nih. Bagaimana coba kalau kita bersama-sama kita nyanyi tanah air kita, ya. Kau mimpin. Walaupun banyak negeriku jalan yang masyhur